Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan untuk Anda. Inilah iNews Prime, saya Latif Sregar. Gedung KPUD dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Papua hangus dibakar massa. Mereka kecewa karena pasangan calon yang didukung didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembakaran ini diduga dilakukan pendukung pasangan calon nomor urut 1 Erdi Dabi dan John Willy. Amuk massa terjadi setelah mendengar pilkada diulang dan calon mereka didiskualifikasi. Selain gedung KPUD dan Bawaslu, massa juga membakar kantor Bank Papua yang ada di distrik Elelim Yalimo. Juru bicara Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menyatakan mereka bersiaga mengantisipasi aksi susulan. Unjuk rasa mahasiswa di Mapolda NTB diwarnai kericuhan. Massa menolak kehadiran pimpinan KPK yang mereka anggap tidak independen. Kawan-kawan, jangan sampai ada penyusup yang mencoba untuk merusak pergerakan. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Barat ini berusaha memblokade jalan di depan gedung Mapolda NTB. Sempat terjadi aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi yang berusaha membubarkan massa karena mengganggu ketertiban umum. Mahasiswa terus berorasi, menyampaikan tuntutannya menolak kehadiran anggota KPK di NTB karena menilai KPK saat ini sudah tidak independen. Mahasiswa juga memprotes pimpinan KPK yang telah memecat pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Mahasiswa berusaha masuk ke gedung Mapolda untuk menemui Kapolda dan anggota KPK. Namun hingga demo bubar, mahasiswa tetap tidak ditemui oleh Kapolda. Presiden Joko Widodo menganggap biasa kritikan mahasiswa yang menyebutnya King of Lip Service. Tetapi Presiden meminta agar aspirasi disampaikan dengan tata krama dan sopan santun. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait julukan King of Lip Service yang dialamatkan kepada dirinya oleh akun Instagram BEM UI Official. Presiden Jokowi menilai hal tersebut sebagai bentuk ekspresi mahasiswa dan Indonesia menganut azas demokrasi. Meski menghargai ekspresi, Presiden meminta agar pendapat disampaikan dengan santun. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya, unggahan akun BEM UI Official menuai kontroversi lantaran menyebut Jokowi kerap ingkar janji. Tidak hanya BEM UI, Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga menggencarkan kritikan terhadap Jokowi. Aliansi Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Jokowi sebagai juara lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Menurut BEM UGM, jika pemerintah tak bisa menerima kritik, sebaiknya tidak mengumbar janji. Kapal motor penumpang Unice pecah lambung dan tenggelam di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Inilah suasana proses evakuasi penumpang kapal motor Unice yang tenggelam di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Diduga lambung kapal pecah saat dihantam ombak tinggi. Kapal motor Unice berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pukul 5 sore tadi dan dijadwalkan akan sandar di Pelabuhan Gilimanuk pada pukul 18.30 waktu setempat. Masih soal Bali, masuk ke Bali tak lagi mudah. Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan pendatang harus melewati uji usap PCR. Uji swab PCR diberlakukan bagi pelaku perjalanan udara dalam negeri menuju Bali. Sebelumnya uji genos dan antigen masih diizinkan. Kebijakan uji swab PCR sesuai arahan Menko Maritim, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan. Uji antigen hanya berlaku bagi perjalanan darat dan laut. Pemerintah Bali berharap dengan kebijakan baru ini, wisata dan ekonomi tetap berjalan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang darat laut harus minimum memakai rapid test antigen. Kalau swab berbasis PCR itu lebih baik lagi. Tapi yang genus sudah tidak diberlakukan lagi gitu. Dan juga diterapkan QR code untuk memastikan bahwa surat keterangannya itu hasil negatif uji swab maupun juga rapid test antigennya itu tidak palsu. Pemberlakuan wajib PCR dimulai awal Juli. 2 hari jelang penetapan itu, kita pantau situasi di Bandara Ngurah Rai. Ada kontributor kami Alit Sidi di sana. Alit, selamat malam. Selamat malam rekan Latif dan selamat malam juga pemirsa Newsroom. Bagaimana suasana di Bandara Ngurah Rai pada saat ini? Iya, saat ini malam hari ini saya berada di Terminal Kedatangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Seperti yang terlihat di layar kaca sekalian bahwa suasana Bandara I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah sepi. Sehari jelang pemberlakuan surat edaran Gubernur nomor 8 tahun 2021 tentang pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri masuk Bali, baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara. Trafik penumpang maupun trafik pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oke. Penurunan ini karena mereka mendapat informasi akan ada uji swab PCR atau memang sebelumnya karena pandemi suasana di Ngurah Rai seperti ini? Iya, berdasarkan penuturan Humas Pengelola Bandara Ngurah Rai bahwa hari ini ada sekitar 4.000 sampai 5.000 penumpang yang membatalkan kedatangannya maupun keberangkatannya ke Bali. Sementara khusus untuk pesawat dari 70 pesawat yang direncanakan take off maupun landing, 19 hingga 20 diantaranya melakukan cancel atau melakukan pembatalan. Sampai saat ini para penumpang yang ingin berkunjung ke Bali rata-rata telah membatalkan rencananya untuk berlibur maupun berkegiatan di Bali sebagai dampak dari pengetatan masuk Bali saat ini. Oke, apakah kebijakan pemerintah Work from Bali itu tidak menambah arus lalu lintas penerbangan di sana? Ya, berdasarkan trafik penumpang sepanjang bulan Juni, rata-rata trafik penumpang per harinya itu bisa mencapai 15.000 penumpang per hari. Pasca penerapan Work from Bali, sebenarnya tingkat kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang keluar masuk Bali sebenarnya sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Tetapi dengan adanya pengetatan masuk Bali ini, secara umum trafik penumpang kembali mengalami penurunan. Dari sekitar 15.000 penumpang per hari di bulan Juni, hari ini
mengalami penurunan sekitar 40% atau sekitar 4.000 sampai 5.000 penumpang yang membatalkan keberangkatan maupun kedatangannya ke Bali. Artinya jika penerapan itu dilakukan pada 1 Juli nanti, penurunan penumpang akan lebih parah. Kenapa pemerintah Bali memilih cara ini di tengah Bali sedang menginginkan banyak kedatangan wisatawan? Iya, sebenarnya penerapan surat edaran Gubernur Bali nomor 8 tahun 2021 ini akan mulai diberlakukan besok, yaitu tanggal 30 Juni 2021. Pengetatan masuk Bali ini diberlakukan sebagai upaya untuk meminimalisir atau menurunkan kembali angka COVID di Bali yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami lonjakan hingga dari 2 digit hingga saat ini menjadi 3 digit. Demikian. Oke, baik. Alit melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Terima kasih. Unjuk rasa kepala daerah se-Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Massa bentrok dengan ormas yang mengadang mereka saat berunjuk rasa. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Aparat Polsek Johar Baru akhirnya meringkus 3 dari belasan pemuda yang terlibat tawuran di kawasan Sentiong, Jakarta. Tidak hanya memiliki senjata tajam, 3 pelaku tawuran juga terbukti positif menggunakan narkoba. Sebelumnya tawuran antar pemuda terjadi di Sentiong, Jakarta Pusat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak. Komplotan spesialis pencuri mobil lintas provinsi diringkus Polres Sijunjung di jalur lintas Solok, Sumatera Barat. Kedua pelaku bahkan mendapat timah panas lantaran berupaya melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka langsung dibawa ke Mapolres Sijunjung bersama barang bukti 2 unit mobil curian dan kunci letter T. Tersangka dijerat dengan pasal 365 dan 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 9 tahun penjara. Unjuk rasa seluruh kepala daerah se-Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Kericuan terjadi saat puluhan kades yang ini bertemu dengan pemerintah daerah justru diadang oleh sejumlah anggota ormas. Bentrok antara kepala desa dan anggota LSM pun tidak terhindarkan. Polisi yang berupaya melerai kedua pihak yang tengah bentrok justru menjadi sasaran kemarahan demonstran. Keributan ini terjadi usai sejumlah awak media meliput jalannya vaksinasi orang dengan gangguan jiwa di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Salah satu petugas rumah sakit keberatan dengan peliputan yang dilakukan. Terkait insiden ini, jumlah awak media menegaskan telah mengantongi izin liputan vaksinasi ODGJ di rumah sakit ini. Seorang nelayan di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang dibekuk aparat Polsek Bungus atas dugaan tindakan pencabulan. Nelayan ini diduga telah mencabuli seorang siswa SMP di sebuah bangunan sekolah dasar dengan iming-iming dijadikan pacar. Korban yang mengeluh sakit pada organ intimnya akhirnya memberanikan diri melaporkan peristiwa tersebut ke orang tuanya. Tersangka dijerat dengan pasal 82 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di tengah kasus COVID yang terus meningkat, pemerintah berencana menerapkan PPKM darurat. Apakah ini cukup atau harus menerapkan lockdown total? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahri Alsam dan Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Tetap di iNews Prime.